Orasma dihamu amang inang na tua-tua nami punga lansia na hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Saya sehat mahamuna amang inang nama dohoti PHD lansia di bagasa tikion atikpe dang buih dope hita pajupang di bagasan tikion di bagas joro manang di gedung serbaguna ni Huriata atikpe di bagas tabe hita nama dohoti PHD-on saya tu hatama nama masuk hita salhutna adorang so masuk kita tu PHD tapasada maroha dok pikirata martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata maride mahita sia buku ede nomor 140 ayat sada sangap di debata ama. Martanyang mahita. Asini rohani tuatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama do parsaoran itu di porbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasa tuatta Yesus Kristus hata ni debata nama bohali hita di PHD lansia di bagasa tikion imana nienet sian pesalmen bidu 12 ayat 2 sahatu ayat sia di bahasa Indonesia Mazmur 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang 9 saya akan membacakan untuk kita semua di dalam bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Kumpulan kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang yang saat ini selalu mengumbar janji-janji yang manis, janji-janji yang memberikan pengharapan, janji-janji yang membuat orang lain bisa merasakan bahwa dia dapat ditenangkan dengan janji itu. Namun kita harus sadar banyak
orang yang saat ini di dalam kehidupannya merasa bahwa ketika dia berbicara, ketika dia berkata-kata, itu bisa mempengaruhi orang lain, bisa mengajak orang lain, bisa membuat orang lain percaya akan kata-katanya. Namun saat ini harus diperhatikan secara benar, tepat, dan penuh dengan keyakinan. Karena banyak sekarang orang hanya bisa berkata-kata manis, tetapi untuk mewujudkan apa yang dikatakan itu sangat sulit. Itu karena itu bisa kita lihat dari kehidupan kita setiap hari, di mana ada kata-kata yang mengatakan berteori itu mudah, tetapi melakukannya sangat sulit. Kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan persekutuan, di tengah kehidupan rumah tangga maupun yang ada di tengah-tengah lingkungan kita, ada hal yang sering kita jumpai, bahwa ada orang yang memiliki gaya hidup, gaya bicara yang begitu menggoda banyak orang. Sehingga ketika dia bercerita, dia selalu memunculkan istilah yang membesar-besarkan. Sehingga ketika dia berbicara tidak ada kalahnya. Selalu ada hal yang dilebih-lebihkan. Dan itu sering kita jumpai. Banyak orang di dalam kehidupannya itu mengungkapkan sesuatu seakan-akan dia sudah tahu walaupun dia tidak tahu. Banyak orang yang sekarang pembicaraannya selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang maha tahu. Tapi firman Tuhan mau mengatakan ada orang dari perkataannya itu adalah perkataan yang sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia katakan. Karena itu, kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa yang kita bicarakan dalam setiap kehidupan. Pengalaman kita, kehidupan kita itu bisa menjadi khotbah yang hidup, itu bisa menjadi nasihat yang hidup kepada seluruh anak-anak kita, seluruh keturunan kita. Tetapi jangan biarkan kita hidup dalam keberdosaan tentang janji. Karena terkadang kita sebagai orang tua sering menjanjikan sesuatu kepada anak-anak kita, tetapi kita tidak dapat mewujudkannya. Terkadang kita bisa berbicara tentang hal besar, tetapi kita tidak bisa mewujudkan dalam hal kecil. Dan ini juga perlu kita perhatikan. Karena istilah atau pepatah lama mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Sehingga dalam ucapan kita bisa menimbulkan dua efek. Terkadang yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi berkat, dan yang keluar dari mulut kita itu bisa juga menjadi musibah bagi orang lain. Nah, sekarang kita tinggal memilih. Kita ini mau mengungkapkan atau yang keluar dari mulut kita itu berkat atau musibah bagi orang lain. Karena di sini Allah ingin melihat kita dari segi keimanan kita, dari segi kepercayaan kita, dari segi ketika kita sudah diberikan umur panjang, ketika kita diberikan waktu untuk menikmati masa-masa tua kita, apa yang bisa kita lakukan dengan ucapan kita, dengan mulut kita ini. Pengumuman lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu di ayat 7 dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ini mengatakan janji yang benar-benar janji adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita, meskipun kita sering mengalami bahwa janji Tuhan itu sangat sulit untuk dinanti-nantikan. Karena itu Bapak Ibu, kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pakai hidup kita untuk berjanji yang bisa kita tepati. Jangan pernah berjanji untuk tidak bisa kita tepati. Karena ketika kita berjanji itu adalah hutang bagi kita. Tetapi bagaimana kita menepati janji itu, disitulah kita harus berpikir.
Karena itu jangan pakai hidupmu hanya untuk memberikan pengharapan-pengharapan palsu, hanya memberikan pengharapan-pengharapan supaya orang yakin kepada diri kita. Tetapi pakailah hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di zaman ini sudah banyak sekarang yang membuat kita tergoda oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau dulu pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang tanganmu, jari-jarimu, jempolmu itu sudah menjadi harimaumu. Kita tidak berkata-kata, tetapi pesan yang kita sampaikan, baik itu di grup WA, maupun itu di media sosial, Facebook, dan lain sebagainya, akhirnya kita mengumbar bagaimana orang bisa saja diberkati dan bisa juga menjadi musibah bagi mereka dengan istilah-istilah yang kita buat. Kita terkadang diam, tetapi kita sedang memaki orang lain. Terkadang kita diam, tetapi kita sedang memunculkan opini-opini yang membuat orang lain tidak nyaman dalam kehidupannya. Karena itu, kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita, kita mau masuk kemana? Kita mau menjadi orang-orang yang memiliki ucapan yang penuh dengan anugerah Tuhan, yang penuh dengan berkat Tuhan, sehingga kita diberkati untuk menjadi berkat. Atau kita akan berjalan seperti orang fasik yang hanya memunculkan tampilan nabadian Israel, alai pangalaho, perdosa nautusan. Mari kita memilih. Karena firman Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk menjadi orang-orang yang menantikan janji yang murni itu. Karena janji yang murni itu hanya ada dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang percaya, merespon apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai teladan, agar kita berhati-hati. Ketika kita mengucapkan ucapan, kata-kata dari mulut kita, marilah kita berpikir, marilah kita sejenak untuk menimbang bahwa apa yang kita lakukan itu mampukah kita wujudkan atau tidak mampu kita wujudkan. Aido makana didok halak batak, risi-risi do hatani jolma, lamok-lamok do hatani sibolis. Terkadang bahasa yang manis itu bisa menghanyutkan kita, menggoda kita, namun itu adalah suatu yang mengajak kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan kita harus ingat, orang yang benar, yang takut akan Tuhan akan menyatakan kebenaran. Apa yang benar, nyatakan. Apa yang tidak benar, mari kita selesaikan supaya dia menjadi orang yang benar. Karena itu, tuhita saluhutna, punguan lansia, gabe, natua-tua, siliopoda mahita saluhutna. Karena nasihat kita itu dibutuhkan oleh kaum muda. Mungkin saat ini kita tidak didengar, namun pada saatnya itu akan diingat oleh generasi muda kita. Saya gabe pasu-pasu mahamu saluhutna na tua-tua nami, saya tuhatta mangaramuti hamu, saya ditabai ma akal silas niroha di tongah-tongah ni ngolumuna. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma di pasar rohanami tuho ali Tuhan, na toktong madongani mangaramuti hami jalana mangaleon habisu hod di hami, asa tutu hamile Tuhan mangatusi hatami marhite PHD di bagasa tikyon atik pe dangboy hami pajuk pangrap dot akadongan alepos dorohanami di bagas nami be hami ale Tuhan madohoti PHDon saya taruli mahami di pasu-pasum dot di akka lasniroha naboy hami ale Tuhan manangihon barita naulimi saya bae mahami ale Tuhan gabe pasu-pasu di tonga-tonga ningolu namarhatuaon tarlumobi ma di natua-tua namion asa toktong di bagasan hahi pason di bagasan lasniroha asa boy nasida li Tuhan gabe siliopoda tu akka pinoparna ali Tuhan tuho mau pasahat hami di akka dongan lansia na di bagasan parsahiton say ho maliton lamang ngaleon gogo jalan na mangaleon pos ni roha asa boy nasida li Tuhan di parsaiton nasidai toktong margogo jala boy marlas ni roha nasida li Tuhan menikmati masa-masa hari tua nasida ala niali Tuhan tuho mahu pasahat hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhatta maride mahita sian buku edeta nomor 766
pada nauli tapasah ma peliata. Pada nauli hodang dulu bahu dang kora mariar au dalam siboruso jodoh hati siang langit Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Oras ma dihita saluhutna punga lansia nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus. Sa diramuti Tuhan mahita saluhutna. Sa dilehom mahahi pason jala lasma rohata atikpe di bagas tabehita matdohoti PHD di bagasa tikion. Tuhan Yesus memberkati. Horas.